Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil dari diskusi kami yang berjudul Akuntansi Kontrak Konstruksi. Saya Sakinah Buru Pranginangin akan menjelaskan materi yang pertama. Definisi akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK nomor 34 revisi 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 2010 mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat suatu sama lain, atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Kontrak konstruksi meliputi 1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan kontrak aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer dan arsitek, dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi dirumuskan dalam berbagai cara yang dalam pernyataan ini digolongkan sebagai kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Beberapa kontrak konstruksi dapat mempunyai baik karakteristik kontrak harga tetap maupun kontrak biaya plus. Misalnya kontrak biaya plus dengan nilai maksimum yang disetujui. Pada keadaan sedemikian, suatu kontraktor perlu untuk mempertimbangkan semua kondisi dalam paragraf 23 dan 24 dalam menentukan kapan mengakui pendapatan dan beban kontrak. Baiklah, selanjutnya yaitu beberapa pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, ada jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Yang kedua, ada pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Yang ketiga, ada perencanaan konstruksi, yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Yang keempat, ada pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan atau engineering, procurement and construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan atau design and build. Yang kelima, ada pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Termasuk di dalam kelompok jasa ini adalah jasa penilai. Yang keenam, nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Dan yang ketujuh adalah nilai kontrak jasa yang berdasarkan pengertian di atas, usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Selanjutnya ada metode
presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan kemajuan penyelesaian kontak jangka panjang. Penerapan metode presentasi penyelesaian memerlukan dasar tertentu untuk mengukur kemajuan penyelesaian kontrak pada tanggal tertentu. Pengukuran ini memerlukan suatu taksiran mengenai biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan, biaya yang sebenarnya dikeluarkan, dan laba yang diakui selama periode pembangunan dibebankan pada persediaan yaitu bangunan dalam pelaksanaannya atau SAK nomor 34. Masalah yang timbul dalam menerapkan metode presentasi penyelesaian adalah ketidakmampuan membuat penaksiran yang tepat mengenai tingkat penyelesaian dan laba kotor final. Metode presentasi penyelesaian mengakui pendapatan atas dasar presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian dapat digunakan bila estimasi yang andal dapat ditentukan untuk tingkat penyelesaiannya. Jumlah pendapatan dan biaya untuk menyelesaikan kontak menyebutkan secara jelas hak dan kewajiban pembeli dan kontraktor. Kontraktor dan pembeli mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya dari Sabur Perangin-Angin akan melanjutkan materi yaitu pajak penghasilan jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerja konstruksi. Artinya jasa konstruksi dimulai dari tahap awal, yakni konsultasi sampai dengan tahap akhir sebuah bangunan sampai selesai dikerjakan. Tarif PPh jasa konstruksi. Tarif pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi jika mengacu pada PP nomor 5 tahun 2008, tarif jasa konstruksi dibagi menjadi 5, yakni 1. 2% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3. 3% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada poin A dan B. 4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 5. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya, cara menghitung PPh jasa konstruksi. Rumus perhitungan PPh jasa konstruksi adalah nilai kontrak yang belum termasuk PPN dikalikan tarif PPh jasa konstruksi. Sedangkan untuk mekanisme pemotongan, penyedia jasa langsung menyetor kepada kantor pajak. Kemudian untuk pengguna jasa diberikan surat pemberitahuan pemotong PPh jasa konstruksi. Selanjutnya, contoh. Untuk lebih memahami perhitungan, simak baik-baik simulasi berikut, yaitu Ibu Susi berencana membangun rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Untuk keperluan tersebut, dia mendatangi perusahaan konstruksi. Meski usaha konstruksi ini masih terbilang kecil, namun Ibu Susi ingin mempercayakan pekerjaan rumahnya ke perusahaan tersebut. Dia mengkonsultasi semua, mulai dari perencanaan tata letak bangunan, ukuran ruangan, pemilihan bahan bangunan sampai target pengerjaan. Setelah berdiskusi panjang lebar, sepakatlah kedua belah pihak untuk bekerja sama. Perusahaan konstruksi kemudian memberikan dokumen yang di dalamnya terdapat rinci biaya yang dibutuhkan.
Nah, rinci biaya inilah yang disebut dengan nilai kontrak. Dengan beberapa kali pertemuan dan pertimbangan, akhirnya rincian biaya disahkan di atas materai bernilai 2 miliar. Ibu Susi kemudian menyetujui dengan syarat semua biaya akan dibayar lunas saat pengerjaan selesai. Nilai kontrak ini disimpan kedua belah pihak sebagai tanda bukti. Setelah pengerjaan rumah selesai, Ibu Susi menepati janjinya dengan membayar nilai kontrak sebesar 2 miliar rupiah. Saya Muhammad Zuhri akan melanjutkan. Contoh 6, karena penyediaan jasa konstruksi adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 3%, sehingga perhitungannya akan seperti nilai kontrak X tarif PPH jasa konstruksi, yaitu 2 juta miliar rupiah dikali 3% sama dengan 60 juta rupiah. 7. Dengan demikian, PPH jasa konstruksi yang harus disetor kepada kantor pajak adalah 60 juta rupiah. Jumlah uang yang sudah dihitung sebagai pajak penghasilan jasa konstruksi harus dipotong dari nilai kontrak lalu disetorkan dan dilaporkan dalam masa pajak yang sama, yaitu maksimal 30 hari setelah pelunasan pembayaran. 8. Setelah perusahaan konstruksi menyetor pajak tersebut dan melaporkannya, perusahaan itu akan mendapatkan bukti potong PPH final atas jasa konstruksi yang diberikan kepada Ibu Susi. Kemudian bukti potong tersebut diberikan ke Ibu Susi dan dilaporkan pada akhir tahun pelaporan pajak sebagai pajak final dalam surat pemberitahuan tahunan SPT pajak Ibu Susi. 9. Pemerintah berencana menurunkan tarif pajak penghasilan atau PPH final jasa konstruksi. Dalam hal ini, otoritas fiskal bakal menurunkan 3 dari 5 jenis PPH final jasa konstruksi. Agenda tersebut terutang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan kedua atas PP nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha. Jasa konstruksi RPP tersebut berada di lampiran keputusan Presiden nomor 4 2021 tentang program penyusunan program pemerintah tahun 2021. Selanjutnya, objek pajak usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan atau PPH pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK nomor 11 tahun 2006. Selanjutnya, pemotongan penyetoran dan pelaporan. 1. Adapun terkait dengan tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penata usahaan, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 187 per PMK 03 per 2008 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 153 per PMK 03/2009. 2. Pajak penghasilan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak. Apabila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang di muka dan termin. Selanjutnya saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penyetoran, pemotongan, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu
Sementara itu, apabila pengguna jasa bukan merupakan pemotongan PPh, maka kontraktor selaku pemberi jasa dan penerima penghasilan wajib menyetorkan sendiri PPh final yang terutang tersebut. Yang selanjutnya, pembayaran PPh final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Yang terakhir, sementara pelaporan PPh final bagi pengguna dan pemberi jasa harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh atau bulan diterimanya pembayaran atau jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu tentang lingkup pekerjaan lainnya dan aturan peralihan hubungan kebesaran tidak standar. Pekerjaan seperti perawatan berupa pembersihan dan pengecatan bangunan atau bentuk fisik lainnya yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan pemelihara perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diperoleh para pengusaha dimaksud tidak berlaku ketentuan jasa konstruksi, melainkan berlaku ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana lazimnya wajib pajak, bukan usaha jasa konstruksi. Dalam pemberlakuan ketentuan baru, pekerjaan jasa konstruksi melibatkan lebih dari satu periode akuntansi. Ditegaskan, 1. Pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang terakhir, pajak penghasilan atau jasa konstruksi yang telah dipotong dan disetor berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2000 dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran PPh final atas jasa konstruksi sesuai PP Nomor 51 Tahun 2008 sepanjang menuju syarat dan ketentuan. Sekian dari kami, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.